Hai bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku akan cobain reading habits dari salah satu booktuber thriller dan misteri yang tentunya kalian tahu dong. Dia ini adalah seorang booktuber senior dan video-videonya juga bagus banget. Kalian pasti tahu deh siapa orangnya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Ada juga link karya karsa aku di bawah. Kalau kamu mau dapat konten tambahan, bisa kunjungin link karya karsa aku di bawah sana. Oke, that's it. Thank you for subscribing and let's go. Halo, nama gue Aya dari channel BookTube Kanaya Sofia. Di video ini gue mau menjawab beberapa pertanyaan dan nantinya jawabannya itu bakal jadi panduan buat kita tukeran kebiasaan membaca. Jadi gue sama Sherry bakalan tukeran kebiasaan membaca dan untuk mengetahui kebiasaan masing-masing yaitu dengan cara melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu do you have a certain place at home for reading? Tentu saja gue selalu baca tuh di kasur. Kalau di kursi, soalnya kursi tuh udah tempat untuk kerja gitu ya, dan kalau di kursi kayaknya pegel punggungnya. Terus sofa, gue nggak punya sofa, jadi ya selama ini kalau baca selalu di kasur. Jadi Kaya menantang aku buat baca buku bergenre thriller. Jadi aku mengambil ini, Art in the Blood, bukunya Bonnie McBird yang dulu belum aku selesaikan, kayak baru dibaca sedikit, jadi aku pingin baca ulang. Ini thriller, petualangan Sherlock Holmes, jadi kayak fanfiction ya masuknya, karena aku kangen sama cerita-cerita Sherlock Holmes. Dan ini adalah salah satu fanfictionnya, jadi aku akan coba baca ini selama mungkin 1 jam atau 30 menit ke depan. Nah, karena Kaya suka tempat baca yang nyaman, jadi aku set up dulu bantal dan guling sebelum aku mulai baca. Juga karena di sini lagi cukup dingin, di luar hujan, jadi aku pakai selimut juga. Beneran nyaman banget baca di senderan ke bantal dan pakai selimut itu, asal kamu nggak ketiduran aja. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bookmark or random piece of paper. Tentu saja bookmark, karena gue ada banyak banget koleksi bookmark, jadi pengen dicobain satu-satu, jadi ya itu, selalu pakai bookmark. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga, yaitu can you just stop reading or do you have to stop after a chapter or a certain amount of pages? Enggak sih, gue kalau misalnya mata udah capek gitu ya, udah perih atau mau melakukan sesuatu kayak ngebales chat atau ke kamar mandi gitu ya, gue selalu berhenti dimanapun pas gue lagi baca itu, taruh bookmark, tutup bukunya, baru sesudah itu selesai baca. Jadi nggak harus nunggu sampai chapter habis dulu. Lanjut ya ke pertanyaan keempat, do you eat or drink while reading? Seingat gue sih enggak, karena gue baca buku tuh seringnya itu sebelum pergi tidur. Jadi kalau udah mau tidur tuh gue udah nggak pernah nyemil lagi atau minum minuman yang lain selain air putih. Jadi kalaupun minum ya paling air putih doang. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu multitasking, music or TV while reading. Nggak bisa juga gue. Gue tuh tipe orang yang butuh ketenangan untuk bisa menyerap apa yang lagi gue baca. Jadi nggak ada musik juga, nggak ada TV juga. Tapi kalaupun misalnya nih suami gue lagi nonton TV, terus gue nggak pengen dengerin apa yang ada di TV, gue akan mendengarkan musik di Spotify, dan itu seringnya adalah musik-musik yang membantu untuk konsentrasi. Ada tuh playlist ya di Spotify, dan gue akan nyetel itu untuk membantu konsentrasi dalam menyerap apa yang lagi gue baca. Kaya kasih reading playlist ke aku. Reading playlistnya ini ada di Spotify. Kalian bisa cek juga reading playlistnya, linknya di bawah kalau kalian mau ikut dengerin. Reading playlistnya super calming, isinya kayak lagu-lagu klasik, piano klasik, tapi nggak bikin ngantuk. Jadi memang judul playlistnya adalah Perfect Concentration, dan aku merasa waktu dengerin playlist itu aku bisa konsentrasi untuk membaca bukunya tanpa terganggu sama musik latar. Nah juga karena Kak Aya biasanya nggak ngemil waktu baca, jadi aku juga nggak akan ngemil waktu baca sama sekali.
Oke, lanjut ke pertanyaan ke berapa nih berarti? Ke-6, yaitu one book at a time or several at once. Itu gue satu buku. Gue harus baca satu buku sampai selesai dulu. Karena waktu itu pernah nyobain baca beberapa buku fiksi dalam waktu bersamaan. Yang ada tuh gue malah jadi lupa gitu sama cerita sebelumnya. Jadi dari semenjak itu gue kalau baca ya satu buku aja. Kalau memang gak suka sama ceritanya, paling gue berhenti dulu, gak baca itu dulu, gue lanjut ke judul yang baru. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Reading at home or everywhere? Karena sekarang lagi karantina, semi karantina, ya gue kebanyakan baca di rumah sih. Karena kalau bawa buku keluar, itu malah takutnya nanti bukunya ketempelan virus, terus gue bawa ke rumah jadi nyebar deh virusnya. Jadi ya kebanyakan selalu di rumah. Lanjut ke pertanyaan ke berapa nih? Ke-8. Reading out loud or silently in your head? Tentu saja baca dalam hati. Lanjut pertanyaan ke-9. Do you read ahead or even skip pages? Seingat gue sih gue nggak pernah ngelewatin beberapa halaman. Sebosan-bosannya gue sama narasinya pasti gue baca, kecuali satu. Ini sekalian pengakuan dosa. Waktu itu gue pernah baca novelnya yang judul Gentayangan, ditulis oleh Mbak Intan Prameswari ya kalau nggak salah. Dan ada satu bab yang nyastra banget gitu ya, dan gue nggak paham maksudnya, apalagi tuh adegannya repetitif. Jadi gue kayak ini makanya sama, ya udah dilewatin aja. Dan kayaknya itu baru sekali-sekalinya gue melewatkan satu bab atau melewatkan beberapa halaman. Sisanya gue selalu abisin, gue selalu baca secara mendetail gitu setiap kalimat yang ada di dalam buku tersebut. Welcome to Karya Karsa Corner. Jadi sebelum lanjut, aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah dukung aku di Karya Karsa. Buat bulan ini, makasih buat Andrew yang udah subscribe ke paket Hanami. Dan buat kalian yang mau dukung aku, bisa klik link Karya Karsa di bawah. Ada 3 podcast gratis dan 1 cerita behind the scene yang bisa kalian tonton secara gratis. Oke, that's it. Lanjut. Lanjut ya ke pertanyaan ke-10. Breaking the spine or keeping it like new? Untungnya gue dianugerahi oleh tangan yang kalau megang buku tuh ya, bukunya nggak pernah jadi keriting atau bahkan spine-nya itu jadi kebelah gitu ya. Kecuali memang binding spine-nya itu benar-benar lemah, jadi ya mau kayak gimana pun, mau sehati-hati apapun itu jadi patah gitu bindingnya. Tapi jarang. Jadi rata-rata koleksi buku gue memang masih bagus semuanya. Lanjut ke pertanyaan ke-11. Do you write in your books? Kalau buku fiksi kayaknya nggak pernah, hampir nggak pernah gue menulis apapun di buku itu. Biasanya gue pakai post-it kalau mau nulis apa-apa gitu ya. Atau kalau mau nandain quotes yang bagus atau nandain adegan yang kira-kira berkesan, itu gue tandainnya pakai post-it. Tapi kalau untuk kasusnya buku non-fiksi yang emang disediakan space untuk menulis, nah disitu biasanya gue tulisin gitu. Jadi itu dia jawaban gue terhadap 11 pertanyaan yang menyangkut tentang kebiasaan membaca. Dan gue penasaran sama jawaban-jawaban dari Sherry nantinya. Segitu dulu aja ya videonya. See ya! Sejauh ini, buku yang berhasil aku baca ini dalam waktu 1 jam itu 46 halaman sampai ke bab 4. Lumayan banyak, dan bukunya walaupun agak sedikit berbeda dari buku Sherlock Holmes biasanya, ya wajar aja sih karena yang ngarang beda. Ini bisa jadi obat kangen buat kamu yang kangen sama cerita-ceritanya Sherlock Holmes. Bisa cobain baca buku ini. Aku waktu itu dapet ini di diskonan, tapi ini terbitan Gramedia, jadi mungkin kamu bisa cari juga di Gramedia digital. Sebenarnya aku rasa sekarang ini kurang teh satu lagi, tapi karena Kak Ayah nggak ngemil, jadi aku nggak bikin. Karena cuaca di luar lagi hujan, udah selimutan, itu paling afdol kalau ada teh panas gitu.
Tapi sebenarnya kalau bacanya di kasur kayak gini itu beresiko tumpah juga. Jadi kayaknya aku nggak akan buat deh, karena takut tumpah, kena buku, kena kasur itu beresiko banget. Nah, itu pengalaman aku cobain reading habits-nya Kak Aya. Adakah dari kalian yang sama juga reading habits-nya sama Kak Aya? Boleh komen di bawah. Juga cek video Kak Aya tentang reading habits aku, linknya juga ada di bawah. Atau apakah kalian udah pernah baca buku ini? Kita bisa sharing-sharing di bawah juga. Oke, that's it. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.